Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sudah siap dengan kelanjutan si Wironya? Ya udah gak usah lama-lama, kita lanjutkan lagi ceritanya. Cerita pun berlanjut. Kedua mata Mahesa Birawa alias Suranyali yang menutup dalam tidur-tidur ayam seketika terbuka lebar, di saat telinganya menangkap suara derap kaki kuda yang memasuki pekarangan. Dia bangun dan melangkah cepat ke pintu. Dan matanya yang tadi membuka lebar itu kini tampak membeliak. Setengah meloncat dia turun ke tanah. "Ada apa dengan kalian?" tanya Mahesa Birawa. Pertanyaan ini hampir merupakan teriakan. Kedua kuda itu berhenti. Penunggangnya yaitu Kalingundil dan Saksoko turun perlahan. Pakaian mereka kotor oleh darah dan debu, bahkan muka keduanya pucat pasi. Melihat ini Mahesa Birawa segera maklum bahwa kedua anak buahnya itu mendapat luka dalam yang parah. Kalingundil berdiri terbungkuk-bungkuk sambil mengurut dada dan pandangannya masih berkunang-kunang. Lain halnya dengan Saksoko, begitu ia menginjakkan kedua kakinya di tanah, ia pun segera tergelimpang dan mengeluarkan seteguk darah segar, sebelum akhirnya ia pun jatuh pingsan. Mahesa Birawa melompat dan cepat menubruk tubuh Saksoko. Dari dalam sabuknya dikeluarkannya sebutir pil dan dimasukkannya ke dalam mulut Saksoko. Sebutir lagi kemudian diberikannya pada Kalingundil. Ia pun berkata agar Kalingundil segera menelan pil tersebut dan segera mengatur jalan nafas dan peredaran darahnya. Kalingundil segera menelan pil yang diberikan, lalu cepat-cepat duduk bersila di tanah untuk mengatur jalan nafas dan darahnya. Tak lupa dia mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian tubuh yang terkena pukulan. 1 jam kemudian keadaan Kalingundil sudah mulai membaik, meski masih berbaring menelentang di atas tempat tidur. Mahesa Birawa sangat tidak sabar dan sambil menggeprak meja, meminta agar Kalingundil segera menjelaskan dengan apa yang terjadi. Kalingundil tarik nafas panjang. Diurutnya dadanya beberapa kali lalu mulailah dia memberi keterangan. Setelah Mahesa Birawa selesai mendengar keterangan itu maka mendidih darah di kepalanya. Mukanya hitam membesi, kumisnya yang tebal melintang pun bergetar. Matanya yang memang sudah besar itu dalam keadaan melotot seperti mau tanggal dari rongganya. "Kalingundil, siapkan kudaku, panggil Majineng dan Krocoweti. Kalian bertiga ikut aku ke tempatnya itu manusia haram jadah." "Lekas," perintah Mahesa Birawa. Kalingundil tanpa banyak bicara segera tinggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, kelihatanlah 4 orang penunggang kuda menderu laksana terbang. Debu mengepul ke langit dan pasir berhamburan. Mahesa Birawa memacu kudanya seperti kesetanan. Orang tua bernama Jarot Karsa itu mengusap dagunya. Tanpa berpaling pada Ranaweleng yang berdiri di sampingnya dia berkata, "Dugaan kita tidak salah Raden, mereka akhirnya datang." Agaknya yang di depan itu adalah manusianya yang bernama Mahesa Birawa. Ranaweleng memandang pula ke muka. Hatinya mengeluh. Inilah pertama kalinya selama menjadi kepala kampung dia menghadapi kesukaran dan kekerasan macam begini. Bahkan dia tadi belum sempat menyelesaikan pembicaraannya dengan Suci ketika Jarot Karsa memanggilnya, dan memberitahu kedatangan 4 penunggang kuda itu. Ketika Mahesa Birawa sampai di halaman, Suci pun saat itu sudah berdiri di belakang suaminya. Mahesa Birawa hentikan kudanya, sorot matanya yang ganas seketika tertuju pada Ranaweleng dan dari belakangnya Kalingundil memberikan bisikan. Ia menerangkan bahwa laki-laki tua yang berdiri di dekat tiang itulah bangsatnya yang telah mencelakai dirinya dan Saksoko. Ia meminta agar Mahesa berhati-hati terhadap orang tua itu, karena ilmunya tinggi sekali. Mendengar nasihat dari Kalingundil, Mahesa Birawa pun malah membentak, "Dasar kau manusia tidak berguna. Tak usah kau nasihati aku." Kalingundil hanya bisa terdiam sambil mengepalkan kedua tinjunya. Dan pada saat itu dendam serta bencinya terhadap kedua orang yang berdiri di langkan rumah itu semakin memuncak, terutama kepada Jarot Karsa. Mahesa Birawa memandang sekilas pada Suci yang berdiri di belakang suaminya. Nafsu untuk dapat memiliki perempuan ini yang belum kesampaian membuat amarahnya semakin meluap-luap. Dadanya seperti mau pecah. Saat itu, meski sudah bersuami dan punya anak 1, tapi Suci dilihatnya semakin tambah cantik jelita. Bola mata Mahesa Birawa bergerak ke jurusan Jarot Karsa setelah terlebih dahulu menyapu tampang Ranaweleng dengan garangnya. Anjing tua yang di atas langkan turunlah untuk menerima mampus. Suara Mahesa Birawa begitu lantang dan menggeletarkan karena disertai tenaga dalam yang tinggi, hampir sudah mencapai puncak kesempurnaannya.
Jarod Karsa hanya sunggingkan senyum tawar. Sekali dia menggerakkan kedua kakinya, maka setengah detik kemudian dia sudah berdiri di tanah beberapa tombak di hadapan kuda Mahesa Birawa. Gerakannya waktu melompat tadi enteng sekali. Senyum datar yang mengejek tersungging lagi di mulut orang tua ini. Jarod Karsa pun berkata, jadi ini manusianya yang bernama Mahesa Birawa. Yang inginkan istri orang, kalau kau tidak sedang tentu sinting. Apa kunyukmu yang satu ini sudah kasih tahu padamu agar mencari dukun untuk mengobati otak miringmu? Bergetar badan Mahesa Birawa mulai dari ubun-ubun kepala atas sampai kepala bawah. Apaan sih? Dia pun berteriak, dasar anjing tua yang tak tahu diri. Hari ini terpaksa kau harus pasrahkan nyawa kepadaku. Mahesa Birawa melompat turun dari kuda. Dalam keadaan tubuh melayang demikian rupa kedua tangannya dipukulkan ke depan. Dua rangkum angin sedahsyat badai menyerbu orang tua yang bungkuk itu. Debu dan pasir mengebubu. Jarod Karsa melengking dan melompat setinggi 3 tombak ke atas. Angin pukulan yang dahsyat lewat di bawah kedua kakinya. Pada detik dia hendak mengirimkan serangan balasan maka berserulah Ranaweleng. Bapak Jarod, minggirlah biar aku yang hadapi manusia pengacau ini. Ah, tidak usah Raden, kata Jarod Karsa dalam keadaan tubuh masih mengapung di udara. Biarlah aku yang sudah tua ini kasih pelajaran padanya. Tak usah Raden bersusah payah. Dalam 1-2 jurus ini akan kusapu badannya keluar halaman. Mahesa Birawa kertakan rahang. Dua tinjunya bergerak susul menyusul. Deru angin yang dahsyat melanda ke arah Jarod Karsa. Si orang tua yang rupanya ingin menjajaki sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan, balas mengirimkan pukulan tangan kosong. Letusan sedahsyat meriam berdentum ketika dua tenaga dalam itu saling bentrokan di udara. Gendang-gendang telinga seperti menjadi pecah dan pekak. Tubuh Mahesa Birawa kelihatan berdiri gontai beberapa detik lamanya, sedangkan Jarod Karsa terjatuh duduk di tanah dan berkeringat dingin. Bukan saja Jarod Karsa sendiri, tapi Ranaweleng pun kagetnya bukan main. Suci yang berdiri di belakang suaminya dan menyaksikan itu menjerit tertahan, karena menyangka si orang tua mendapat celaka besar. Ternyata tenaga dalam Mahesa Birawa demikian tingginya, bahkan lebih tinggi dari tenaga dalam Jarod Karsa. Tahu kalau tenaga dalam lawan lebih unggul dari dia, Jarod Karsa segera melompat dan menyerang. Kedua tangannya bergerak demikian cepat hampir tak kelihatan, tangannya menyapu-nyapu dan sekali-kali menjotos ke muka dengan dahsyatnya. Hampir 2 jurus Mahesa Birawa terkurung oleh pukulan-pukulan yang anginnya memerihkan matanya. Mahesa Birawa atau Suranyali mau tak mau mempercepat pula gerakannya. Tubuhnya kini laksana bayang-bayang. Bila 1 jurus lagi berlalu, maka Jarod Karsa mulai merasakan tekanan-tekanan serangan yang membuatnya harus berhati-hati. 3 jurus lagi berlalu. Tubuh kedua manusia itu sudah hampir tak kelihatan karena kecepatan gerakan mereka. Ditambah lagi dengan debu serta pasir yang menggebubu ke udara menutupi keduanya. Tiba-tiba diiringi dengan lengkingan yang menggetarkan dengan satu gerakan yang sukar ditangkap oleh mata, Jarod Karsa dengan mengandalkan ilmu mengentengi tubuhnya yang lebih tinggi sedikit dari lawan, dia menyorongkan siku kirinya ke muka. Tubuh lawan dilihatnya mengelak ke samping dan sekaligus tangannya yang lain memapaki gerakan mengelak dari Mahesa Birawa. Akhirnya satu pukulan berhasil mendarat di tubuh Mahesa Birawa, tubuhnya pun mundur sampai 2 tombak ke belakang. Mulutnya nyengir menahan sakit akibat dari pukulan tangan kanan Jarod Karsa yang bersarang di dada kirinya. Cepat-cepat dialirkannya tenaga dalam ke bagian yang terkena pukulan itu, sementara Jarod Karsa tertawa mengekeh dan berkata, jika kau masih juga belum mau angkat kaki dari sini bersama kunyuk-kunyukmu itu. Jangan menyesal kalau mukamu nanti akan benjat-benjut macam mangga busuk. Tampang Mahesa Birawa semakin kelam membesi. Kedua kakinya merenggang dan tangan kiri dipentang lurus-lurus ke depan, sedangkan tangan kanan ditarik tinggi-tinggi ke belakang di atas kepala. Pelipisnya bergerak-gerak dan secara tiba-tiba tangan kanan Mahesa Birawa sesaat kemudian kelihatan menjadi hijau dan bergetar. Mahesa Birawa pun berteriak, bangsat tua bangka, lihat tangan kananku. Apakah kau mengenali pukulan yang akan kulepaskan ini? Jarod Karsa kerutkan kening. Matanya memandang tajam ke tangan kanan Mahesa Birawa yang semakin lama semakin bertambah hijau itu. Meski dia sudah hidup hampir 70 tahun dan meski pengalamannya di dunia persilatan setinggi langit sedalam lautan,
Namun kali ini mau tak mau tergetar juga hatinya melihat tangan kanan lawannya itu, ditambah lagi dia sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apakah yang akan dilancarkan oleh lawannya. Akan tetapi, Ranawaleng segera mengenalinya, begitu melihat tangan Mahesa Birawa yang menjadi hijau itu, kagetnya bukan main. Dengan cepat dia memberikan kisikan pada Jarod Karsa dengan mempergunakan ilmu menyusupkan suara. "Bapak Jarod, hati-hati. Pukulan yang hendak dilepaskan itu adalah pukulan kelabang hijau, hebatnya bukan main dan sangat beracun." Jarod Karsa seketika menindih rasa terkejutnya, ia pun bergumam. Pukulan kelabang hijau, hampir-hampir tak dapat dipercayainya kalau tidak menyaksikan sendiri. Dia tahu betul, bahwa di dunia persilatan hanya ada satu manusia yang memiliki ilmu pukulan yang dahsyat ini, yaitu seorang resi bernama Tapak Gajah yang diam di lereng Gunung Lawu. Tapi kini muncul seorang lain yang memiliki ilmu pukulan itu. Apakah Mahesa Birawa ini muridnya Tapak Gajah? Kerutan pada kening Jarod Karsa mengendur sedikit dan dicobanya menunjukkan mimik mengejek. "Hanya pukulan kelabang hijau, siapa takut?" kata orang tua bungkuk itu. Diam-diam Mahesa Birawa menjadi kaget melihat bahwa lawan mengetahui ilmu pukulan yang hendak dilepaskannya. Cepat dia membentak, "Kalau sudah tahu mengapa tidak segera berlutut anjing tua?" Tak mau kalah dengan bentakan Mahesa Birawa, Jarod Karsa pun membalas, "Hanya monyet edan yang akan berlutut di hadapanmu, Mahesa Birawa. Terimalah ini." Tangan Jarod Karsa mendahului melepaskan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Setengah tombak lagi angin pukulan yang menghembuskan maut itu melanda tubuh dan kepala Mahesa Birawa, maka kelihatanlah laki-laki ini menunjukkan tangan kanannya ke arah Jarod Karsa, setiup angin laksana topan prahara dan mengeluarkan sinar hijau melesat ke arahnya. Angin pukulan Jarod Karsa terdorong dan balik menyerang orang tua itu sendiri. Jarod Karsa hendak menghindar dengan melompat ke samping, tapi sebelum hal itu bisa ia lakukan, sinar hijau dari pukulan kelabang hijau telah melanda pinggangnya. Suci menjerit dan menutup mukanya dengan kedua tangan. Orang tua itu berteriak setinggi langit sebelum tubuhnya terguling di tanah. Kulitnya kelihatan berwarna hijau, Jarod Karsa mengerang dan menggelepar seketika. Sesaat kemudian nafasnya lepas, dan meninggalkan tubuhnya melingkar di tanah tanpa nyawa. Melihat kejadian ini Ranawaleng membentak dengan garang, "Dasar manusia biadab. Orangku tidak ada permusuhan denganmu, mengapa kau membunuhnya?" Mahesa Birawa atau Suranyali tertawa mengekeh. Ia pun berkata bahwa sebentar lagi Ranawaleng juga akan jadi korban selanjutnya. Tapi Mahesa Birawa masih mau berbaik hati untuk membiarkan Ranawaleng angkat kaki dari sini. Namun jika Ranawaleng masih keras kepala, maka ketahuilah bahwa ajalnya sudah di depan mata. Dan Mahesa Birawa pun tertawa dengan puas. Tubuh Ranawaleng seketika bergetar hebat oleh luapan amarah. Bagaimanapun kuat dan hebatnya Mahesa Birawa tak mungkin baginya untuk melarikan diri. Apalagi setelah melihat kematian Jarod Karsa yang mengenaskan, Ranawaleng menjadi murka. Ia bertekad akan mengadu jiwa dengan Mahesa Birawa atau Suranyali hari ini juga, maka segera menerjanglah kepala kampung Jatiwalu itu ke arah Mahesa Birawa. "Dasar Ranawaleng manusia keparat yang tidak tahu diri, hari ini terimalah mampus di tanganku." Bentak Mahesa Birawa seraya mengangkat lengan kirinya untuk menangkis pukulan lawan. Dua lengan beradu dengan keras, Ranawaleng terpelanting ke belakang sedang Mahesa Birawa hanya mundur beberapa langkah saja. Lengan Ranawaleng yang beradu dengan lengan Mahesa Birawa terlihat kemerahan dan perih. Laki-laki ini menggigit bibirnya menahan sakit. Ranawaleng maklum bahwa tenaga dalamnya lebih rendah dari lawan. Karena itu dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sampai ke puncaknya, Ranawaleng yakin bahwa dia akan bisa mengalahkan lawan. Sementara itu di langkan rumah terdengar jeritan-jeritan Suci pada kedua orang yang berkelahi itu. Suci berteriak dan meminta Suranyali dan Ranawaleng suaminya untuk menghentikanlah perkelahian tersebut. Suci tidak pernah tahu kalau Suranyali telah berganti nama menjadi Mahesa Birawa. Dan dia berteriak lagi, "Kalian berdua tidak mempunyai permusuhan, mengapa musti berkelahi? Kau masuklah ke dalam Suci," sahut Ranawaleng kepada istrinya. Saat itu dia harus jungkir balik di udara mengelakkan pukulan lawannya. Namun bagi Mahesa Birawa sudah barang tentu tiada niat sama sekali untuk menghentikan perkelahian. Bahkan teriakan-teriakan Suci tadi malah mendorongnya untuk lebih cepat menamatkan riwayat Ranawaleng.
Dalam sekejapan saja kedua orang itu telah bertempur 8 jurus dan kelihatanlah dengan nyata betapa Ranawaleng terdesak dengan hebat. Pukulan-pukulan tangan kosong lawan mengurungnya dari berbagai jurusan. Dengan membentak keras serta mempercepat gerakannya dan mengandalkan ilmu mengentengi tubuh, Ranawaleng berusaha keluar dari kurungan pukulan lawan. Namun percuma saja, tubuh Mahesa Birawa laksana bayang-bayang. Gerakannya cepat sekali. Dan pada jurus ke-10 satu hantaman sikut kiri yang keras sekali menyambar rusuk kanan Ranawaleng. Ranawaleng merintih tertahan, mukanya kelihatan pucat kebiruan. Dia tahu, sekurang-kurangnya 2 dari tulang iganya telah patah dan tubuhnya di bagian dalam terluka hebat. Untuk beberapa lama dia berdiri limbung dengan pemandangan mata berkunang-kunang. Mahesa Birawa pun tertawa, ia berkata bahwa sebentar lagi Ranawaleng akan segera mati. Lebih bagus cepat-cepat kau minta tobat pada Tuhanmu sebelum mampus. Mulut Ranawaleng komat kamit, rahang-rahangnya menggembung dan kedua tangannya terpentang ke muka. Dia siap-siap untuk melancarkan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Di lain pihak Mahesa Birawa berdiri laksana Tugu Monas. Kedua kakinya tenggelam 1 senti ke dalam tanah. Tenaga dalamnya dialirkan ke segenap bagian tubuh untuk menghadapi serangan lawan. Tiba-tiba jeritan sedahsyat angin puting beliung keluar dari mulut Ranawaleng. Kedua tangannya bergerak susul menyusul dan gelombang angin panas menderu ke arah Mahesa Birawa. Yang diserang membentak dahsyat dan lompat 3 tombak ke udara, begitu angin panas menggebu-gebu di bawah kakinya dan membakar hangus pohon-pohon di belakangnya, maka Mahesa Birawa segera menukik ke bawah laksana seekor elang. Pukulan angin panas yang dilancarkan oleh Ranawaleng membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran yang besar. Beberapa detik sesudah dia melancarkan pukulan tersebut, keadaan dirinya masih terbungkus oleh pemusatan pikiran itu sehingga pada saat lawannya menukik dari atas dia terlambat menyingkir. Untuk kedua kalinya Ranawaleng harus menerima hantaman lawan. Kali ini badannya hampir terjungkal ke tanah. Masih untung dia sempat menggulingkan diri kalau tidak pastilah tendangan kaki kanan Mahesa Birawa yang mengarah bawah perutnya akan menamatkan riwayatnya. Ranawaleng dengan cepat bangkit, ia merasa bahwa dirinya tak akan sanggup menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka Ranawaleng segera cabut keris eluk 7 dari balik pinggangnya. Tapi betapa terkejutnya Ranawaleng ketika melihat ke muka. Mahesa Birawa berdiri dengan kedua kaki terpentang. Tangan kiri lurus-lurus ke muka, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di belakang kepala dan tangan itu sudah menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci yang telah melihat kedahsyatan pukulan kelabang hijau itu menjerit keras. "Jangan Sura, hentikan perkelahian ini." Sura Nyali alias Mahesa Birawa sunggingkan senyum mengejek dan berkata, "Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus Ranawaleng." Hati Ranawaleng tergetar hebat. Keringat dingin membasahi badannya. Seperti halnya dengan Jarod Karsa dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau tersebut. Tapi untuk lari menyelamatkan diri itu sangatlah tidak mungkin. Sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang yang berjiwa ksatria, tidak ada dalam kamus hidup Ranawaleng untuk kabur, bahkan ia lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula dia sudah tahu benar bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu Ranawaleng ambil keputusan untuk mendahului menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Ranawaleng menerjang ke muka. Namun tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahesa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit setinggi langit pada saat ia melihat tubuh Ranawaleng mencelat mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa. Sekujur kulit tubuhnya bahkan sampai-sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci pun menjerit lagi lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahesa Birawa cepat meloncat ke muka dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang mati hijau itu, maka dalam sekejapan racun yang menyerap di tubuh Ranawaleng akan mengalir ke tubuh Suci dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Suci hanya bisa berteriak, "Lepaskan aku manusia terkutuk. Dasar biadab." Mahesa Birawa yang mencekal Suci pun berkata, "Sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu kau akan keracunan Suci." "Aku tidak takut, aku juga ingin mati," pekik Suci. "Kau masih terlalu muda untuk mati Suci." Dan dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahesa Birawa segera membopong Suci di bahunya.
Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahesa Birawa segera menotok urat darah besar di pangkal leher Suci sehingga perempuan itu seketika menjadi kaku. Sambil melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintah kepada ketiga orang anak buahnya. Bakar rumah keparat itu. Kalingundil dan Krocoweti serta Majineng segera melaksanakan perintah itu. Dalam sekejapan mata maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa. Bila sebagian dari rumah itu sudah musnah dimakan api, maka bersama anak buahnya segera ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah api yang membakar rumah. Bayi itu kasihan oroknya Raden Ranaweleng, kalau tidak segera ditolong pasti akan mati. Tapi semua orang itu hanya bisa berteriak tanpa bisa berbuat apa-apa, karena tidak mungkin mereka berani masuk ke dalam rumah yang terbakar itu untuk menyelamatkan sang bayi. Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil serta parau, sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran, dan pada saat orang banyak sudah tak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkan sang bayi, maka pada saat itu pula, entah dari mana datangnya kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya sosok tubuh itu bergerak sehingga tidak satu orang pun yang dapat melihat siapa adanya sosok tersebut, entah manusia atau dedemit, jangankan untuk melihat wajahnya, untuk memastikan sosok tubuh itu laki-laki atau perempuan juga tak satu orang pun yang bisa. Begitu cepat dia datang dan begitu cepat dia lenyap. Hanya warna pakaiannya yang hitam saja yang bisa dilihat oleh orang banyak saat itu. Dan hanya beberapa detik saja sesudah sosok tubuh itu lenyap, maka rumah Ranaweleng yang terbakar itu runtuh ambruk dan lidah api menggelombang tinggi ke udara. Siapapun adanya sosok tubuh itu, entah dia manusia atau bukan, entah laki-laki atau perempuan, tapi yang pasti dan semua orang yang ada di situ tahu, bahwa sosok tubuh itu telah menyelamatkan bayi Ranaweleng dan melarikannya ke arah timur. Ketika Mahesa Birawa membuka pintu kamar dan membaringkan Suci di atas tempat tidur dan secara tak sengaja matanya memandang ke dinding, maka meluncurlah seruan tertahan dari mulut laki-laki ini. Pada dinding papan kayu jati yang keras itu tertulis rangkaian kalimat yang berbunyi, "Apa yang kau lakukan hari ini, akan kau terima balasannya, pada 17 tahun mendatang." Tidak tertera nama dari siapa yang membuat tulisan pada dinding itu. Tulisan itu dibuat dengan sangat cepat. Dan Mahesa Birawa tahu, kalau bukan manusia yang mempunyai tenaga dalam luar biasa dahsyatnya, pasti tak akan sanggup untuk membuat tulisan semacam itu pada dinding kayu jati yang keras, dan ia pun tahu jika tulisan itu dibuat dengan mempergunakan ujung jari.